warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya senang sekali hari ini karena saya tuh kedatangan tamu spesial, Pak Hasan dan Bu Yuli. Beliau ini teman-teman adalah pendiri dari Yayasan Disabilitas Kota Bogor dan Ibu Yuli adalah bendahara. Pak, ini kalau boleh saya tahu berapa lama sih Yayasan Disabilitas ini ada? Udah sejak 2011 ya. Oh, Ya. sudah 10 tahun lebih Pak? Ya. Masya Allah. Tapi ternotariskan 2018. Awal sejarahnya pendirian ini ketika melihat teman-teman tidak ada wadah untuk disabilitas, kita coba bangun atau membuat ya. Dulu tuh HDI. HDI itu apa Pak? Himpunan Disabilitas Indonesia. Oh, itu se-Indonesia. Ya, nah setelah itu SK-nya SK dari Kota Bogor, cuman kan kurang kuat ya. Jadi HD itu kan dulu tuh Hipenca, Hari Penyandang Cacat. Ketika saya buat HDI, Himpunan Disabilitas Indonesia, ternyata Hipenca diubah menjadi HDI, Hari Disabilitas Internasional. Oh. Jadi saya mengubah lagi Yayasan Penyandang Disabilitas. Oh, seperti itu sejarahnya ya Pak. Ya, sejarah. Terus ternotariskan 2018. Setelah saya mendapatkan dana, saya telah meraih medali dan menyumbangkan emas ke Pemkot. Akhirnya saya dapat bonus dan saya notariskan yayasan itu. Disabilitas itu apa aja sih Pak kelompoknya? Ya, kalau disabilitas kelompoknya banyak. Ada disabilitas daksa itu seperti saya, yang polio, yang pendek, kecil, terus itu merupakan disabilitas fisik ya. Kekurangan di anggota tubuh ya Pak. Anggota tubuh. Ada juga netra yang tidak melihat, ada juga tuli atau bicara, terus ada juga mental, ada grahita, ada intelektual. Intelektual itu ada isinya juga beda-beda ya, ada sindrom autis kayak gitu ya, seperti itu. Jadi banyaklah ragamnya. Oh, sebenarnya Down syndrome atau autis itu termasuk disabilitas ya Pak? Termasuk. Jadi disabilitas yang memang tidak terlihat. Nah, kalau yang terlihat kan udah jelas ya, dilihat dari fisiknya. Secara fisik kelihatan berkekurangan gitu ya Pak. Nah, kalau seperti grahita dan yang lainnya, kalau bicara nggak kelihatan. Karena kan anggota tubuhnya lengkap, cuman intelektualnya saja ya kurang di bawah rata-rata. Saya sempat dengar cerita kalau Bapak nggak dari awal sebagai disabilitas ya Pak? Ya. Boleh Pak diceritakan sedikit Pak? Saya adalah sebelumnya pekerja keras. Saya di bidang kontraktor. Jadi kontraktor di bidang jasa. Kebetulan saya memang sudah menjadi supervisor di sana untuk menangani servis ID Towers di Jabodetabek. Pada saat itu 2006, saya mungkin kerjanya sedang melakukan servis ID Tower di Karawang. Itu pengerjaannya sore sampai pagi. Itu udah selesai. Nah, pagi itu kan ketika saya mau pulang, saya melihat lagi hasil saya seperti apa, takut komplain, dan saya akhirnya naik lagi. Setelah naik, ya disitulah terjadi kecelakaan. Saya tersengat listrik, supet di sana. Berarti tegangan tinggi ya Pak? Ya, ribuan watt. Ketika tersengat listrik, saya ingat keluarga lepas dari listrik. Memang itu kan pakai hidrolik ya, ketinggian 12 meter. Saya minta diturunkan, setelah turun saya minta dibawa ke rumah sakit. Dan itu dalam kondisi masih sadar? Masih ini setelah tersengat aliran listrik itu. Udah nggak ada Pak? Sudah ada. Oh ada masih. Ada jalan luka bakar aja. Nah, akhirnya saya minta larikan ke rumah sakit terdekat, diperiksa oleh dokter, di tangannya langsung ya, karena darurat. Setelah maghrib lah ditangani dokter di situ. Ya, selepas itu kita sudah pemulihan. Betul, saya di rumah usaha warung sembako. Setelah warung sembako saya buka juga kredit
alat rumah tangga, HP sampai ke motor ya, mesin cuci sampai kursi, apalah semua TV, banyak elektronik dan alat rumah tangga. Jadi 2006 sampai 2009. Itu nggak mengalami emosional itu Pak, yang namanya kita tadinya ya waktunya sempurna ya, tiba-tiba dalam kondisi yang dua-duanya lagi. Apa itu ya? Berdamai sama keadaannya gimana tuh Pak? Ketika saya di rumah sakit, memang ketika kecelakaan ya rumah sakit kan, intinya di situ saya ingin sembuh kembali, apapun kondisinya. Jadi sempat dioperasi, saya pas siuman aja, tangan saya udah hilang gitu kan. Ya, memang ini suatu takdir lah ya. Terus saya udah terima. Jadi memang yang membuat kuat saya itu istri tidak meninggalkan saya. Itu aja. Jadi terus mendampingi gitu. Karena tetangga di sana yang kecelakaan sama dengan saya, misalkan kondisinya ya sama lah, ada yang keguyur air panas dan lain sebagainya, di situ sama kondisinya. Itu rata-rata ditinggalkan oleh istrinya. Kalau istri saya tetap di situ ada mendampingi saya. Itu yang membuat kuat. Sampai hari ini. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang depresi ada, tapi tidak berkelanjutan. Jadi memang yang penting saya depresi ya. Yang penting saya bisa kembali sehat aja, gitu. Bisa ya berinteraksi dengan keluarga dan lain sebagainya. Intinya itu sih. Ya kalau udah kehilangan begini kan kita mau tidak mau terima. Cuman kita minta untuk bisa berkumpul dengan keluarga lagi. Seperti itu. Ya alhamdulillah setelah keluar dari rumah sakit, ya memang saya dapat tunjangan jam sostek dulu ya. Saya dapat itu, saya langsung buka warung sembako, saya buka kreditan dan sebagainya. Dari 2006 sampai 2009 tuh saya di rumah. Nah setelah 2009 kan memang saya di. Tapi ada nggak tuh Pak momen-momen yang jadi menutup diri gitu, jadi apa? Ya depresi ya Pak, tiba-tiba nggak mau ketemu orang, nggak mau sosialisasi gitu, nggak ada. Jadi memang setelah itu kan saya langsung berpikir kan saya sudah tidak bisa bekerja lagi nih. Bagaimana uang tidak sedih berkepanjangan gitu ya Pak? Iya tidak. Cuman bagaimana bisa kita mendapatkan uang dari mana, kan saya kalau kerja mah udah nggak bisa, jadi istilahnya kan lebih ke usaha. Makanya kan ketika itu saya dapat uang itu, saya langsung keliling kampung yang warung di situ, saya izin minta saya untuk ngewarung karena saya udah nggak bisa bekerja. Disitulah saya ngewarung sembako. Ya memang ada sih yang ke saya bilang menjatuhkan saya itu banyak, cuman saya tidak peduli. Jadi saya intinya banyak yang istilahnya ngebully lah ya, sekarang ya ngebully gitu ya. Itu banyak. Jadi saya tidak pernah hiraukan, tapi bagaimana saya untuk supaya tetap bisa menafkahi anak keluarga. Itu kan intinya. Jadi di situ saya kerjasama dengan istri membangun. Nah setelah itu dari 2009 itu kan saya memang aktif juga di warga ya. Nah disitulah saya ketemu dengan orang dinas sosial. Jadi saya ditarik oleh dinas sosial untuk ikut bergabung latihan. Awalnya itu dengan bidang-bidang sosial, akhirnya kenalan gitu ya. Kenalan. Akhirnya di situ saya diberikan pelatihan menjahit tuh. Ya 2009 pelatihan menjahit. Ketika itu bisa Pak? Alhamdulillah bisa. Jadi dengan menjahit itu selama 3 bulan prosesnya ya 3 bulan tuh terus saja. Nah akhirnya setelah 3 bulan diberikanlah oleh provinsi seperti mesinnya, bahannya dan lain sebagainya gitu kan. Karena di situ basicnya bikin tas wanita. Akhirnya coba saya buka di rumah, membuatlah tas wanita.
Nah, kalau Bu Yuli sendiri, behind story-nya apa nih sampai bisa bergabung nih sama Bapak? Saya awalnya kan punya cucu. Saya nggak tahu itu kalau ada keadaannya seperti itu. Karena kan hamilnya itu biasa-biasa aja. Begitu mau lahiran, ketuban udah pecah, nggak ada mules. Katanya bidan coba di USG. Begitu di USG hasilnya, Bu ini ada kelainan. Tapi entah di leher anaknya atau di rahim ibunya. Begitu lahir ternyata ada benjolan di kepala, berupa kondik lah gitu. Terus ternyata lahir perempuan Bu cucunya? Kebetulan laki-laki. Oh, iya. Nah awalnya bisa. Nah bergabung di sini saya kebetulan suka ikut nganter-nganter terapi. Kebetulan saat itu ibunya kerja, jadi saya pegang dari bayi. Kata orang ikut gabung sini, terapi sini, saya ikut. Sana ikut, kebetulan di sini saya kepasan. Kayaknya hati saya enak nih gitu bergabung di ini karena ngeliat banyak ya Bu ya, macam-macam ada menderita gitu ya Bu ya. Ternyata kok bukan saya aja gitu seperti ini. Itu di situ kayak benar punya teman sependeritaan, sepenanggungan gitu. Saya bergabung dengan beliau. Kayak ada panggilan gitu ya. Panggilan hati. Karena memang jiwa saya dari kecil sosial lebih ya. Memang dulu nggak ada wadah disabilitas untuk Kota Bogor. Untuk Kota Bogor belum. Jadi kita coba dulu sih ada SLB, artinya ada itu mau sekolah kan? Iya sekolahan. Terus ada juga yayasan yang lebih ke autis, ada juga yang lebih ke khususan ya Pak ya. Seperti tunanetra juga khusus, jadi partuni, terus berbicara juga khusus, berdakin gitu ya. Nah ini PPD ini memang yang terbentuk oleh provinsi karena melihat kegiatan saya ada di HDI dulu ya. Akhirnya mereka turun ke Kota Bogor untuk membentuk organisasi PPDI. Karena PPDI ini payung hukumnya organisasi maupun yayasan terkait dengan disabilitas. Berarti kalau untuk organisasi itu wadahnya PPDI, tapi kalau PPDI ini adalah yayasan yang dibangun oleh kita sendiri sebelum PPDI ada. Lebih dulu yayasannya ya Pak ya. Yayasan. Berarti memang niat Bapak untuk merangkul itu luar biasa ya Pak Sugen. Karena kan saya termotivasi juga ketika saya masuk dalam teman-teman disabilitas, itu saya terinspirasi bahwa memang teman-teman ini berbagai macam dan kita saling keluarga lah ya, saling bantu dan mendukung. Dan saat itu saya belum ke anak-anak, masih dewasa. Iya, masih dewasa karena lebih ke pelatihan kewirausahaan. Bu Yuli, ini kan dengan banyaknya kegiatan yang akan dikerjakan itu ya, ataupun sudah dikerjakan, ini dananya dari mana nih Bu? Kebetulan kita dari kita untuk kita ya Bu, gitu. Kita buat kayak kelopak tuh apa? Kotak amal. Kotak amal. Ya. Jadi setiap kali datang individu, kita nggak pernah menargetkan berapa yang mau dimasukkan, silahkan. Gitu. Jadi dari hasil uang itu kita untuk makan siang, untuk keperluan-keperluan yang lain ngambil dari situ. Jadi kita sekolah ada ini juga untuk ada makan siangnya. Oh jadi siswa yang ada di situ, para disabilitas dikasih makan siang? Kasih makan siang. Yang masak pun ibu-ibu anggotanya juga. Jadi benar-benar saling gotong royong ya Bu ya. Itu gimana tuh trik-trik mengelola keuangannya? Triknya ya itu kita berdasarkan uang ini ada juga donasi dari orang tua juga. Kadang mereka ada yang bawa sayuran, ada yang bawa lauk gitu. Itu matang atau mentah? Mentah biasanya. Ada juga yang bawa matang ada. Jadi masaknya di situ? Iya. Kita ada khusus dapur
Ini untuk teman-teman nih yang mau mendonasi ke Yayasan Disabilitas Bogor, YPD ya, penyandang disabilitas di Kota Bogor, monggo ya, nanti rekeningnya saya taruh di bawah ini. Kita turut membantu saudara-saudara kita yang disabilitas. Itu guru-guru digaji nggak? Dikasih pengganti transport aja kalau ada. Gitu. Kalau kita punya uang lebih, kebetulan ada donasi masuk, maka kita berikan. Gitu. Kita udah komitmen dari awal. Kalau ada uang lebih kita kasih lebih. Kalau misalnya wayahnya nggak ada, mohon maaf. Gitu. Karena kan di sini juga bersifatnya sosial. Tapi para pelajar berbesar hati ya, alhamdulillah, dalam ikut mengedukasi para disabilitas. Saya udah menekankan kalau memang rezeki kalian nggak akan kemana. Alhamdulillah selama ini berjalan dan berkembang ya. Berkembang. Luar biasa Bu ya. Memang kalau menurut saya tuh hal baik akan menarik hal baik lainnya. Nah, kan tadi Ibu udah bilang istilahnya dapurnya aja sehari 30 orang nih yang mesti suapin ya. Belum yang lain-lain nih Pak, misalnya bayar listriknya, kan perlu bayar listrik ya di situ ya. Terus mungkin sewa mah nggak sewa ya Pak ya? Ada air, ada listrik. Air, listrik ya. Ada apa? Kuota internet. Nah itu dari sumbangan banyak orang ya. Kalau untuk listrik itu kita dari Dinsos. Air dari Dinsos. Untuk wifi kita dari orang tua murid, kebetulan bergantian. Ibu strateginya apa sih? Kan nggak tiap bulan sama uang masuknya, kadang besar, kadang kecil, apalagi belum lagi berkegiatan. Kalau untuk belanja harian ya sebutnya gitu. Kalau untuk belanja harian kegiatan kita sudah patokin sekian, gitu kan. Kalau mau lebih nggak apa-apa lebih sedikit. Tapi kalau mungkin kita lengkap, punya beras, punya apa, paling tinggal beli lauk dan sayur. Nah, paling kalau misalnya semua habis nih Bu, beras nggak ada, gas nggak ada, ya itu mau nggak mau lebih besar kan, beda lagi gitu. Itu udah ini. Pokoknya untuk nominalnya udah dijelaskan gitu. Sekian harus ini kalau misalnya barang-barang yang lain udah ada. Gitu. Paling tinggal kekurangannya aja. Kita biasanya suka rapat lagi. Ini lagi bersama, bukan lagi bersama. Ini mau dimintai per orang berapa atau gimana seperti itu. Karena memang apa sih kita hidup dibuat susah gitu ya. Kita bawa jaya aja. Karena memang kalau kita mikir ke sana kemarin, wah gue nggak ada tangan ini, itu terlalu ini. Tapi bagian tubuh yang hilang manfaatkan yang masih ada. Gitu. Yang hilang sudah hilang aja, tapi waktunya sudah ada. Iya. Gitu. Kalau misalnya idealnya nih Bu, minimal aja itu sebulan itu berapa sih Bu budget Bu? Sebulan. Jadi kita ngomong budget standar lah. Standarnya 2 juta 3 juta. Untuk menghidupi 30 orang. Bu ini sekolahnya tiap hari apa hari tertentu? Seminggu 3 kali ya. Oh, kalau untuk yang kali. di yayasan. Gitu. Sebenarnya kita ada yang para disabilitas kumpul belajar bersama itu seminggu 3 kali. Sebenarnya sih kita dari Senin sampai Sabtu itu kumpul. Cuma pindah beda-beda tempat. Gitu. Nggak selalu di lokasi. Selalu di lokasi. Kalau yang di lokasi itu cuma 3 hari. Rabu, Jumat, Sabtu. Gitu. Nah, di hari lainnya pindah tempat. Nah, kita ada di unit YPD. Kita tapi tetap kan budgetnya dari Ibu? Enggak, ya bukan. Kan unit. Sama berupa infak juga dari mereka untuk mereka. Seperti itu. Terus untuk Selasa Kamis kita adakan di perpustakaan Kota Bogor. Itu yang ngeluarin budgetnya orang perpustakaan? Enggak, orang tua juga. Oh, orang tua juga. Pokoknya semuanya dari kita. Dari kita untuk kita. Membangun sendiri. Berarti kan Ibu sebulan itu kebutuhannya 2 juta sampai 3 juta. Iya. Itu memang benar-benar dari sedekah ya, lunasi gitu ya. Minimalnya sekian. Pernah nggak sih Bu dalam 1 bulan itu mendapati berkekurangan sekali gitu, atau enggak memang harus prihatin banget karena budgetnya nggak cukup gitu? Nah itu kendala-kendalanya ada nggak Bu? Pernah ya kita sampai sempat minus gitu. Biasanya kita kalau udah minus gitu kita umumkan gitu kan, untuk makan bawa masing-masing seperti itu.
Mereka bisa terima? Iya, bisa terima. Kalau memang sudah benar-benar minus. Terus kalau untuk acara di luar kan memang mereka selalu masing-masing ya, seperti itu. Paling kita hanya minta kalau ada uang bensin, kita minta gitu. Nanti sisanya untuk intinya, sisanya juga untuk ke numpuk uang kas-kas gitu, seperti itu. Oh, buat ngisi kasnya gitu. Berarti kalau sampai ada kegiatan terus budgetnya nggak mencukupi, mungkin kegiatannya nggak dilanjutin gitu kali ya Bu ya? Tetap berlanjut. Oh, tetap berlanjut. Dengan dana yang ada, kita berusaha juga mencari donasi juga. Biasanya itu di hari H-1 itu selalu ada keajaiban. Ada keajaiban. Kita udah berapa kali event yang gitu, selalu di H-1 itu. Kadang acara besok pagi, malam baru. Dalam pengaturan keuangannya ini kan memang selain dari swasembada, kan diperlukan donasi dari pihak lain gitu ya. Sebenarnya ini dari kegiatan Bapak bagus banget nih, istilah dari nothing jadi something lah gitu ya, orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu kan. Walaupun bermula dari from zero ceritanya nih. Tapi kalau menurut saya sih satu yang perlu dibenahi adalah iklannya gitu loh Pak. Alangkah baiknya apabila dikemas menjadi misalnya bagian dari Instagram kah, atau enggak dimasukin di TikTok lah gitu, kegiatan-kegiatan positifnya itu gitu. Siapa tahu dengan begitu akan banyak donatur yang tertarik untuk membantu seperti itu. Itu aja sih kalau menurut saya kurang iklan lah istilahnya gitu, kurang iklan lah gitu, masih mengandalkan dari mulut ke mulut. Saya mau dong di-sharing dari yang binaan Bapak nih, ada nggak sih yang sudah berhasil? Misalnya gini, apakah dia tiba-tiba bisa jadi pengrajin apa, batik kan itu apa gitu? Ya, alhamdulillah teman-teman alumni di YPD atau di LBK itu keberhasilan dari ada yang kalau dia di bidangnya masakan itu dia bikin biasa nasi uduk, gorengan dan lain sebagainya. Itu saya tempatkan di kantinnya dinas sosial. Kita membuat kantin di sana kerjasama dengan dinas sosial. Kita ada kantin sahabat disabilitas. Itulah teman-teman kita di situ yang suka masak, suka pokoknya terkait dengan berkreasi secara kuliner gitu. Itu terus ada juga teman kita yang tadi cuma warung kopi, sekarang sudah kita coba rubah menjadi rumah makan gitu. Terus ada juga yang handicraft dari hal yang kecil, sekarang dia sudah produksi misalkan keset handmade gitu Pak ya, buatan sendiri gitu ya, dan lain sebagainya. Dan bahkan ada juga yang atlet nembak juara nasional, juara internasional. Saya sih bisa memberikan semangat dalam hidup walaupun keadaan seperti apapun ya, karena kekurangan kita bukanlah satu yang menjadi kendala, tapi kekurangan kita menjadi support untuk terus maju ke depan. Intinya tetap semangat berjuang untuk meraih cita-cita yang belum kita raih. Untuk teman-teman ibu-ibu yang penderitaan dan sepenanggungan, jangan patah semangat dan putus asa ya menghadapi hidup dengan anak-anak yang bisa disebut kekurangan, padahal mereka itu anak spesial. Tetap semangat, mendorong mereka untuk maju. Yang utama itu untuk berdiri sendiri, mereka bisa mandiri aja, itu sudah lebih dari cukup. Bisa baca tulis, tolong didorong ya ibu-ibu, lebih semangat untuk anak-anak kalian. Terima kasih kepada Pak Hasan dan Ibu Yuli yang berkenan hadir di acara podcast saya. Mudah-mudahan podcast kali ini bisa memberikan insight kepada teman-teman di luar sana, dan juga ibu bapak tetap semangat mengembangkan YPD di Kota Bogor.
Oke. Makasih ya Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.